الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم وبفضله تنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على نبيه العربي المكرم كثير البركات وعلى آله وصحبه أولي الهمم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan sehingga insyaallah di malam Senin ini kita masih bisa melanjutkan atau membaca kembali salah satu buku yang dikarang oleh guru kita, syekh kita, Al-Hajj Abdurrahman Abu Dalek. Semoga dengan kita membaca atau mengkaji kembali karangan-karangan beliau, kita bisa mendapatkan berkah dari yang beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi minggu lalu kita masuk di nomor 4, yaitu an-nuqtatani. Apalagi kalau nuqtatani? Dua titik dua, ya, bukan dua titik, titik dua. Titik dua. Apa tujuan diletakkannya atau diadakannya titik dua? Jadi di situ dikatakan al-ghardu min wad'iha tawdihu ma qablaha. Ma qabliha di sini ya. Jadi tujuan diletakkannya titik dua adalah apa kalau tawdih? Memperjelas, ya. Memperjelas ma qabliha, di sini ya tertulis ma qabliha. Ma qablaha, apa yang ada sebelumnya. Wa tursamu hakadha, dan ditulisnya seperti ini. Nah, bagaimana cara penulisannya? Mungkin kalian bisa lihat di layar bagaimana cara penulisan titik dua. Kapan diletakkan titik dua itu? Bainal qawli wal maqul. Au ma yushbihuhuma fil ma'na. Nah, contohnya qala Hakim. Hakim berkata, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, wal jahlu zalamun. Kebodohan itu adalah kegelapan. Semua pasti suka yang namanya cahaya, ya kan? Kecuali orang tidur. Ya, orang tidur biasanya lebih senang kalau dalam gelap-gelap. Nah, terus, nah contohnya juga aqsamul kalimat. Aqsamul kalimat, pembagian kata, ada 3. Nah,
Jadi pembagian kata ada 3.2. Jadi pembagian kata, setelah pembagian kata ada titik 2. Karena bilang di pembagian kata pasti orang masih bertanya yang mana pembagian kata, ya kan? Makanya taudihu ma qablaha, menjelaskan apa yang ada sebelumnya. Pembagian kata ada 3. Apa itu? Isim, fi'il, dan huruf. Icam, apa contohnya isim icam? Ihsan. Apa contohnya isim? Hah? Apa contohnya isim? Coba sebutkan satu saja isim. Kalau Sudais, apa contohnya isim Sudais? Maktabun. Ya, maktabun. Ya, jadi banyak ya, banyak isim. Ya, dan ada juga alamatul is. Kalau fi'il Adam, contohnya fi'il Adam. Coba sebutkan satu saja fi'il. Apa Adam? Kasih besar-besar serata. Timbangan apa yang pertama dihafal di saraf? Fa'ala. Terus apa lagi sekarang fa'ala? Kalau saya tanya fa'ala itu fi'il atau isim atau huruf? Hah? Huruf. Apakah itu fa'ala? Kalau Wahid? Nani Wahid? Ada di Wahid? Apa dibilang fi'il Wahid? Kata kerja. Coba Bedin sebutkan satu contohnya selain yang sebutkan tadi Adam. Hah? Dorobah. Apa artinya dorobah? Memukul. Fi'il apa itu? Wahid. Hah? Fi'il madi. Fi'il amarnya? Apa fi'il amarnya dorobah? Hah? Apa artinya? Pukullah. Ya. Kalau huruf ahya, contohnya huruf ahya. Apa contohnya huruf ahya? Min. Huruf apa itu Ahmad? Min. Ada di Ahmad? Hah? Huruf apa min? Huruf jar. Jadi wanahu aqsamul kalimati salasa. Pembagian kata itu ada 3. Ada namanya isim, ada namanya fi'il, dan ada namanya huruf ya. Yang tadi disebutkan sama teman-teman baru beberapa persen, 0,00% ya. Selebihnya itu masih banyak yang termasuk fi'il, masih banyak yang termasuk isim, masih banyak yang termasuk huruf. Ya.
Nah, terus yang kedua, kapan lagi diletakkan an-nuqtatani atau kapan lagi diletakkan titik dua? Baina syai'i wa qasamihi wa anwa'ihi, ya. Di antara pembagian sesuatu dan jenis-jenisnya. Contohnya, ithnani la yashba'an. Ada dua yang tidak pernah membuat seseorang itu puas. Apa itu? Mencari ilmu dan mencari harta. Mencari ilmu. Orang tua pun masih butuh ilmu, masih mencari terus ilmu. Nah, sama juga harta. Manusia tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimiliki. Mungkin ada 1.000 didapat, berusaha lagi untuk mendapatkan 2.000. 2.000 didapat, berusaha lagi mendapatkan 10.000. Sudah ada mi sepedanya, mau lagi beli motor. Ada mi HP Androidnya, mau lagi beli iPad, iPhone. Ada mi iPhone-nya 16, mau lagi beli yang 17. Ya, dan itulah manusia, tidak pernah merasa puas. Nah, terus kita masuk bagian ketiga ya. Nah, karena kemarin terakhir di nomor 2. Kita masuk di bagian ketiga, penjelasan tentang diletakkannya tanda nuqtatani, tanda 2.2. Jadi qala al-musannif rahimahullahu taala ar-raqm ats-tsalits qiblal amthila Qiblal amthilati allati tuwaddi'u qa'idatan. Sebelum contoh. Allati yang tuwaddi'u qa'idatan, yang telah ditetapkan qa'idatan, kaedahnya. Sebelum contoh yang telah ditetapkan kaedahnya, dalam kurung aturannya. Nahwu, contoh, titik 2. Yang qasimul ismi isim terbagi ila kepada jamidin wa mushtaqin. Isim jamid dan isim mushtaq. Bukan isimnya al-jami ya. Siapa tahu ada lagi ingat al-jami. Pakai dal ini. Jamid. Isim jamid dan isim
mushtaq. Faljamidu. Adapun isim jamid adalah ma lam yu'khadh min ghairihi. Apa yang tidak diambil min ghairihi dari selainnya. Apa yang tidak diambil dari selainnya. Karajulin, seperti kata rajulin. Apa dibilang rajulin? Laki-laki. Ya. Jadi kata rajulin ini memang asalnya itu. Ya, memang asalnya rajul. Dia tidak diambil dari huruf lain atau kata lain. Makanya dinamakan jamid. Malam yukhad min ghairihi. Apa yang tidak diambil dari selainnya. Karajulin, seperti kata rajulin. Wal mushtaqu, dan isim mushtaq adalah ma ukhidha min ghairihi. Apa yang diambil dari selainnya. Ka'alimin, seperti kata alim. Apa artinya alim? Orang yang berilmu. Orang alim, orang berilmu. Ya, ka'alimin. Alim ini berasal dari kata apa? Alima ya'lamu. Alim atau alama? Hah? Alima. Alima ya'lamu ilman. Makanya dikatakan ismul mushtaq, karena dia diambil dari kata alima dan dia berubah menjadi kata alim karena dia termasuk isim fa'il. Apa masdarnya? Ilman. Jadi bisa dibedakan ya, mana isim jamid, mana isim mushtaqun. Kalau isim jamid berarti dia tidak diambil dari selainnya. Asalnya memang dia seperti itu. Ya. Asalnya seperti itu dan tidak berubah. Kalau mushtaq berarti dia diambil dari yang lain. Jadi itu ada 3
peletakan atau tujuan diletakkannya an-nuqtatani, titik dua. Nah, kita masuk di nomor 5, yaitu alamatul istifham. Apa artinya istifham? Tanda tanya. Adrian, coba Adrian sebutkan satu kalimat tanya Adrian. Adrian Syam. Nanti biar Adrian Maulana. Adriani. Coba Adrian, satu kalimat tanya. Bahasa Indonesia mau dulu. Nah, coba Adrian. Kasih besar-besar suara Adrian. Siapa namamu? Ya. Siapa namamu? Kalau bahasa Arabnya Adrian? Ismu. Kalau Atika, apa bahasa Arabnya? Siapa namamu? Hah? Ismu kah? Mas Muka. Siapa namamu? Jadi itu contoh kecil dari kalimat tanya. Siapa namamu? Kalau ditanya siapa nama tak, pasti dijawab semua nama tak, ya kan? Ismi, namaku adalah Labaco, misalnya, ya. Fulan, ismi Fulan. Alamatul istifham, tanda tanya. Al-gharadu min wad'iha. Ini kata al-gharadu min wad'iha ini sudah berulang kali, ya. Dari pembagian pertama ada memang itu al-gharadu min wad'iha. Tujuan dari diletakkannya atau tujuan diletakkannya al-istifham, tanda tanya, an syai'in, terhadap sesuatu, tatadammanul jumlatul lati qablaha, mencakup al-jumlah. Apa kalau al-jumlah? Kalimat allati qablaha, yang datang sebelumnya. Al-gharadu min wad'iha, tujuan dari diletakkannya al-istifham, tanda tanya, an syai'in, terhadap sesuatu, tatadammanul jumlah,
mencakup al-jumlah kalimat allati yang qablaha ada sebelumnya, wa tursamu hakadha dan ditulis seperti ini. Tahu jadi sama tanda tanya? Iya. Ya ini contohnya ya, ada di atas. Tak balik ini. Jadi begitu kalau tanda tanya dalam bahasa Arab. Kebalikannya dalam bahasa Indonesia. Dia kayak huruf C, baru ada di bawahnya. Menghadap ke kiri. Kalau bahasa Indonesia kan menghadap ke kanan. Ya. Wa tuda'u hadhil alamati fi nihayatil jumlatil mustafhimah. Dan tanda ini diletakkan fi nihayatil jumlati pada nihayatil jumlati akhir kalimat al-mustafhimati kalimat tanya. Maksudnya kalimat yang menanyakan an syai'in terhadap sesuatu. Nahwu, contoh, nuqtatani, titik dua, karena masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Apa contohnya? Min aina ji'ta? Kamu dari mana? Atau kamu berasal dari mana? Biasanya dijawab ji'tu min Makassar. Ana Makassari. Saya datang dari Makassar. Saya orang Makassar. Ana min Makassar. Lakin ana Bugisi. Saya dari Makassar, tapi saya orang Bugis. Terus apa lagi? Ya, jadi ini minnya, min aina. Nah, dia masuk dari kata tanyanya. Ya. Huruf istifhamnya min aina. Masih diingat, Ji? Kata kunci nomor berapa itu istifham? Hah? Nomor? Nah, terus
ada kata madza. Madza taktubu fit daftari. Apa kenapa tidak menulis Fajri? Menghayali Fajri dari tadi. Madza taktubu fit daftari? Apa yang kamu tulis di daftar? Apa dibilang daftar? Bisa buku catatan, ada juga mengatakan absen, ya. Madza taktubu fit daftari? Apa yang kamu tulis di buku catatan? Jadi itu alamatul istifham, ya. Tanda tanya. Masih banyak tanda tanya, ya. Ada misalnya bagaimana, kaifa? Apa kalau kaifa? Bagaimana? Contohnya? Kaifa? Lalu. Bagaimana kabarmu? Kaifa ra'yuka? Bagaimana pendapatmu? Terus aina? Kalau aina? Di mana? Contohnya? Aina taskunu? Di mana tinggal? Fajrin, silahkan baca Fajrin. Apa tadi yang dibahas? Karena tidak menulis Fajrin. Ya, kita dengarkan Fajri dulu membaca. Kenapa langsung kamu berasal dari mana? Adalah apa yang diambil selain bisa dari melakukan tanda tanya terhadap sesuatu mencakup kalimat yang datang sebelumnya dan dituliskan seperti ini, dan tanda ini ditempatkan pada akhir kalimat lain terhadap sesuatu. Contoh, kamu berasal dari mana? Siapa tulisan itu Fajri? Hah? Tulisan tak? Iya. Oke. Apa tadi bahasa Arabnya tanda tanya? Iya. Apa bahasa Arabnya tanda tanya? Apa Fajri? Hah? Apa Fajri? Hah?
Apa kalau titik 2? An-nuqtatani. Ya, jadi untuk malam ini kita akhiri. Semoga apa yang kita baca kita bisa aplikasikan atau kita bisa gunakan ketika kita menulis sesuatu, baik itu dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kita bertanya tentang sesuatu, maka kita menggunakan tanda yang namanya tanda tanya kalau bertanya, ya. Jadi nanti selanjutnya kita melanjutkan dengan alamatut ta'atsur, ya, atau dikenal juga dengan istilah alamatut ta'ajjubiyah, alamatut ta'ajjub, tanda seru atau tanda ta'ajjub. Misalnya kalau tanda ta'ajjub biasanya wow gitu, wah gantengnya, wah indahnya pemandangan di sana. Oke? Ya. Jadi untuk malam ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa setelah belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa tubuhu ilaina inda hajatina ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa ta'adul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.